Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat pada Bapak Ibu Guru, seluruh anak-anakku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Senang rasanya kita boleh kembali bertemu di ibadah pembinaan generasi muda di pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita di hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kita. Kita tunduk kepala dan bersama-sama berdoa. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Di pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa, mengucapkan segala puji, syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Di pagi ini, kami boleh menikmati kehidupan, kekuatan, kesehatan yang berasal daripada-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan mengubah kami umat-umat-Mu menjadi anak-anak Tuhan yang senang untuk melayani dengan penuh kasih dan ketulusan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Mohon ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi ini, Pak Aris ingin menyampaikan renungan dengan judul Mengapa Kita Harus Melayani. Ayat inti kita hari ini tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita akan belajar apa arti kata melayani. Pak Aris ambilkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melayani itu adalah jenis kata kerja atau verbium yang memiliki arti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang atau meladeni. Itulah arti kata melayani yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi orang yang melayani adalah orang yang membantu menyiapkan atau mengurusi apa-apa yang diperlukan seseorang dalam hal apapun itu. Dan dari sini ada kunci utama dalam melayani. Kunci yang pertama dalam melayani adalah
kasih yang tertulis dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Beginilah firman Tuhan. Inilah adalah kunci utama yang pertama dalam melayani. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kunci yang pertama dan yang terutama dalam melayani adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kemudian mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah yang menjadi kunci yang pertama dan terutama dalam anak-anak, Bapak Ibu guru, kita melayani di dalam kehidupan kita. Kemudian kunci yang kedua dalam melayani adalah ketulusan. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat ke-22, Rasul Paulus menulis, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Jadi kunci yang kedua, kunci utama yang kedua dalam melayani adalah ketulusan. Dan yang ketiga juga adalah keikhlasan. Tulus, ikhlas. Oleh karena apa? Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Jadi dalam pelayanan kita, baik itu kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada rekan-rekan sekerja kita, kepada masyarakat di sekeliling kita, itu dasarnya adalah ketulusan dan keikhlasan. Kita tidak ada motif atau hati nurani yang jahat lagi. Karena hati kita sudah disucikan, nurani kita sudah dibasuh dengan air yang murni, yaitu kuasa Roh Kudus Tuhan. Jadi bila mana anak-anakku kalian melayani, membantu mempersiapkan apa-apa yang diperlukan. Jika di rumah, anak-anak diminta tolong oleh orang tua untuk membantu mempersiapkan hal-hal yang perlu di rumah. Contohnya yang paling sederhana saja. Ketika anak-anak disuruh oleh orang tua dimintai tolong untuk membersihkan rumah, entah itu menyapu, entah itu mencuci piring, entah itu ngepel, entah itu hal-hal yang lain, biarlah anak-anak boleh lakukan itu didasari dengan kasih, ketulusan, dan keikhlasan. Jangan ada keluh kesah di situ. Jangan ada gerundelan. Jangan ada hal-hal yang tidak baik. Begitu juga dengan para orang tua, Bapak Ibu guru. Ketika kita melayani, biarlah motif kita dipenuhi dengan kasih, ketulusan, dan keikhlasan semata. Kemudian kunci yang keempat dalam kita melayani adalah pengorbanan. Melayani membutuhkan pengorbanan.
Orang yang mau melayani adalah orang yang mau berkorban. Seperti tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Jadi di dalam melayani dibutuhkan pengorbanan. Dan kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani kita umat-umat manusia, dasar yang terutama adalah kasih. Dan oleh karena kasihnya itu, Tuhan rela berkorban untuk kita. Mati di atas kayu salib bagi kita umat-umat manusia. Menebus dosa kita dan menjanjikan keselamatan itu menjadi bagian kita. Dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ini satu janji yang sangat luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Inilah bukti betapa kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam melayani kita sebagai umat-umat yang ditebusnya. Jadi anak-anakku, Bapak Ibu guru yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah kita melupakan 4 hal ini sebagai kunci utama kita dalam kita melayani sesama, melayani Tuhan. Mengapa kita harus melayani? Saya ingin tunjukkan satu video singkat pada hari ini. Ketika kita melayani, kita mendapatkan teman, kita mendapatkan keluarga, kita bahkan mendapatkan cinta persaudaraan. Namun terkadang kita juga merasa lelah. Kita merasakan beban berat itu dalam pelayanan kita. Karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita sering kehilangan waktu, berkorban waktu. Kita berkorban karena kita harus sakit hati dalam pelayanan. Dan bahkan kita kadang merasa putus asa. Kita merasa terjebak di situasi. Kita merasa sendirian. Seringkali kita mengalami hal itu. Kita menyerah ketika kita melayani. Jika berat, jika kita merasa susah, jika kita merasa banyak ujian, lalu mengapa kita harus melayani? Karena itulah merupakan perwujudan iman kita kepada Tuhan. Karena kita diciptakan untuk melayani. Karena
meneladani Tuhan yang terlebih dulu melayani kita. Inilah hal yang sudah Tuhan tunjukkan. Dan melayani karena kita ikut memikul salibnya. Dan kita melayani untuk membagikan kasih Tuhan. Memuliakan nama-Nya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani. Sudahkah iman kita terwujud dan meneruskan karyanya yang agung dan ajaib itu? Inilah alasan mengapa kita harus melayani. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kehidupan. Saya ingin menunjukkan satu contoh teladan yang Tuhan sudah nyatakan, yaitu orang lumpuh disembuhkan. Saya ingin mengajak anak-anak untuk membuka Alkitab dan kita bersama-sama untuk merenungkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam melayani orang yang memerlukan bantuannya. Kisah ini ditulis dalam kitab Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Kitab Markus 2 ayat 1 sampai 12 dan Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Berarti ini adalah satu peristiwa yang penting untuk kita renungkan dan kita ketahui bersama-sama. Saya akan bacakan ayatnya di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seseorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah orang-orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya,
hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Jadi anak-anakku yang terkasih dan Bapak Ibu guru yang diberkati oleh Tuhan, dalam kisah ini kita mengetahui betapa Tuhan kita, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang senang melayani. Di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya di atas dunia ini, Tuhan senantiasa melayani umat-umat yang memerlukan pertolongan. Dan saya bersyukur oleh karena kita semuanya, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Dari pelajaran hari ini, kesimpulan yang boleh kita ambil, Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam melayani. Karena Tuhan datang ke atas dunia ini untuk melayani kita, umat-umat manusia. Untuk menemukan kita yang terhilang dan menyelamatkan kita dari Yesus. Oleh karena itu, marilah kita melayani seperti Tuhan Yesus Kristus melayani. Dimanapun anak-anak berada, dimanapun Bapak Ibu guru berada, marilah kita melayani seperti Tuhan Yesus Kristus melayani. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan senantiasa menjadi saksi untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan menyanggupkan kita melalui kuasa-Nya yang suci. Untuk kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang melayani sebagaimana Tuhan melayani kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan di pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini. Dan untuk mengakhirinya, marilah kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami untuk merenungkan akan firman-Mu pagi ini. Ialah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, memampukan kami melalui kuasa-Mu yang suci. Kami boleh melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami, dan juga melayani sesama kami manusia, sebagaimana kami melayani diri kami sendiri. Dan biarlah di dalam setiap nafas hidup yang Tuhan anugerahkan, kami boleh menggunakan kesempatan ini, melayani sesama, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan dimuliakan dan ditinggikan di dalam kehidupan kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mohon ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.